Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Herliana Putri dengan NIM 22500811102 dari kelas DSEB. Kali ini saya akan mempresentasikan modul praktikum mata kuliah pengujian perangkat lunak dari modul 1 sampai modul 9. Baik, langsung saja ke modul 1. Nah, pada modul 1 ini dengan judul pengujian perangkat lunak. Dari modul 1 terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu mendeteksi bug atau defect. Lalu yang kedua, menemukan perbedaan antara kode dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, menilai performa dan kualitas. Dan yang terakhir yaitu terdapat bagian dari proses V dengan V atau verifikasi dan validasi. Selanjutnya, apa itu pengujian perangkat lunak? Pengujian perangkat lunak itu bertujuan untuk mencari kesalahan pada software dan memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan program yang dibuat. Verifikasi dan validasi membantu memastikan produk tepat guna dan dibangun dengan cara yang benar. Lalu terdapat aktivitas dan strategi pengujian. Untuk aktivitas utamanya terdapat yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pembuatan test case, lalu yang ketiga ada eksekusi uji. Eksekusi uji itu terdiri dari unit, integrasi, sistem, dan UAT. Lalu yang keempat ada dokumentasi hasil uji. Selanjutnya ke strategi efektif. Dari strategi efektif ini terdapat review teknis, dan yang kedua uji dari unit ke sistem, dan fokus pada fitur rawan error. Nah, selanjutnya terdapat 4 soal pertanyaan. Di antaranya yang pertama yaitu, apa sih software testing itu? Lalu, tujuannya itu untuk apa? Dan yang ketiga, bagaimana tahapan dari pengujiannya? Dan yang keempat itu jenis kesalahannya apa saja? Lalu yang terakhir, yang kelima, perbedaan dari verifikasi dengan validasi. Langsung saja jawab pertanyaan nomor pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan software testing? Jawabannya yaitu software testing merupakan proses memeriksa dan menguji suatu perangkat lunak untuk memastikan bahwa fungsinya berjalan dengan benar serta sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan kesalahan atau bug agar dapat diperbaiki sebelum perangkat lunak digunakan oleh pengguna. Nah, untuk soal kedua, jelaskan tujuan dari software testing. Jawabannya, tujuan utama dari software testing yaitu untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi bug atau kesalahan yang mungkin ada sebelum perangkat lunak digunakan oleh pengguna akhir. Dengan melakukan pengujian secara menyeluruh, diharapkan sistem dapat berjalan secara optimal, lalu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, serta mengurangi risiko terjadinya masalah atau kegagalan setelah sistem diterapkan di lingkungan produksi. Selain itu, software testing juga membantu meningkatkan keandalan, keamanan, dan kinerja aplikasi sehingga memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu tahapan pengujian. Ada apa saja dalam tahapan pengujian? Yang pertama terdapat perencanaan dengan menentukan jadwal, sumber daya, dan prosedurnya. Lalu yang kedua ada desain test case dengan memasukkan input dan output serta evaluasinya.
Dan untuk eksekusi, terdapat unit test, integrasi, sistem, dan juga UAT atau User Acceptance Test. Nah, yang terakhir ada dokumentasi yang merupakan laporan hasil bug fixing dan regression test. Lalu yang keempat, terdapat jenis kesalahan apa saja yang ada. Nah, 4 jenis kesalahannya itu terdapat error, kesalahan manusia, failure, atau sistem tidak berjalan sesuai harapan, lalu bug, kesalahan terdeteksi saat uji, dan defect yaitu perbedaan hasil harapan serta ekspektasinya. Lalu yang kelima ada apa perbedaan antara verifikasi dan juga validasi? Jawabannya yaitu verifikasi adalah proses memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan dengan benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, tanpa melihat apakah hasil akhirnya memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan validasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat benar-benar berfungsi sesuai dengan harapan pengguna dan kebutuhan sistem. Jadi, secara keseluruhan, verifikasi itu berfokus pada proses pengembangannya, sedangkan validasi itu lebih menekankan pada hasil akhirnya. Nah, kesimpulan dari modul 1 ini yaitu pada laporan praktikum modul 1 ini mempelajari mengenai konsep dasar pengujian perangkat lunak, termasuk tujuan, tahapan, dan berbagai jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu sistem pengujian perangkat lunak. Bertujuan untuk mengidentifikasi defect, menemukan perbedaan antara spesifikasi kebutuhan dengan implementasi, serta mengevaluasi performa dan kualitas perangkat lunak. Selain itu, pengujian merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi yang memastikan perangkat lunak dikembangkan dengan benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya itu ke modul 2 dengan judul perencanaan dan instalasi environment. Nah, perencanaan dan instalasi environment itu tahap awal penting sebelum pengujian perangkat lunak dimulai. Lingkungan pengujian terdiri dari berbagai komponen, seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, serta tools pengujian yang digunakan selama proses pengujian. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua elemen yang dibutuhkan telah tersedia dan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan diuji. Selanjutnya, tools utamanya itu terdapat XMPP, Composer, dan PHP Unit. Beberapa tools utama yang digunakan dalam modul ini yaitu XMPP, Composer, dan PHP Unit. XMPP ini berfungsi sebagai server lokal yang menyediakan Apache, MySQL, PHP, dan PHP-MyAdmin. Sedangkan kalau Composer itu digunakan untuk mengelola dependensi PHP secara otomatis, efisien, dan juga terstruktur. Lalu yang terakhir, PHP Unit ini merupakan framework untuk unit testing pada PHP yang memungkinkan pengujian otomatis terhadap bagian-bagian kecil dari kode. Ini merupakan tampilan panel dari XMPP. Lalu ini mendownload komposernya, serta ini mengecek apakah komposernya sudah bisa dijalankan. Selanjutnya, apa sih pentingnya dari unit testing dan juga automasi? Unit testing sangat penting karena menguji bagian terkecil dari program, seperti fungsi atau metode. Dengan pengujian ini, pengembang dapat memastikan bahwa setiap bagian dari program berjalan sesuai dengan fungsinya. Penggunaan alat seperti PHP Unit mempermudah otomatisasi pengujian, meningkatkan efisiensi, dan juga membantu menjaga kualitas kode seiring dengan pengembangan yang berlanjut. Automasi juga
meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses verifikasi kode. Lanjut, kesimpulan dari praktikum modul 2 itu mempelajari bagaimana proses instalasi perangkat lunak pendukung pengembangan aplikasi berbasis web, yaitu XAMPP dan juga Composer. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, XMPP itu digunakan untuk membuat server lokal yang terdiri dari Apache dan juga MySQL, sehingga dapat menjalankan dan mengelola aplikasi secara lokal sebelum dipublikasikan. Sementara itu, Composer berfungsi sebagai dependency manager untuk mengatur dan mengelola library eksternal yang dibutuhkan dalam proyek PHP. Baik, lanjut ke modul 3, yaitu pembuatan test case, black box, dan white box. Nah, pembuatan test case ini merupakan langkah penting supaya pengujian perangkat lunak itu dilakukan secara sistematis dan dapat diulang. Test case juga memuat skenario uji data, data input, dan juga langkah-langkah eksekusi hasil yang diharapkan, serta kriteria dari keberhasilan. Lalu, apa sih gunanya test case ini? Dengan adanya test case ini, proses pengujian menjadi lebih terstruktur dan juga terkontrol. Lalu, dalam pengujian juga terdapat dua metode utama, yaitu yang pertama adalah black box dan yang kedua adalah yang pertama black box testing dan yang kedua adalah white box testing. Nah, apa sih dari black box testing itu? Black box testing dilakukan berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa melihat kode program. Sedangkan kalau white box testing itu menganalisis struktur kode seperti logika, percabangan, dan juga jalur eksekusi yang membantu menggunakan alat bantu seperti control flow graph atau CFG dan juga perhitungan dari cytomatic complexity. Nah, ini dalam modul 3 ini merupakan tugas kelompok dan kelompok saya itu terdapat test case spesifikasinya atau kategori pengujiannya, yaitu ada pendaftaran customer, lalu ada login, yang ketiga menu dan pemesanan, ada edit order, pembayaran, riwayat pesanan, pengelolaan profil pengguna, logout, pengelolaan pesan oleh admin, pengelolaan data user dengan menampilkan tampil edit hapus, lalu pengelolaan menu dengan tambah edit hapus, dan laporan tampil filter cetak, dan yang terakhir adalah halaman utama admin atau dashboard admin. Jadi pengujian yang dilakukan oleh kelompok saya itu yaitu pengujian terhadap aplikasi Byte Cafe atau pemesanan kafe secara online. Lalu untuk identifikasi fokus pengujiannya itu di sini saya berikan atau saya cantumkan satu use case, yaitu pendaftaran customer. Nah, karena terdapat skenario pengujiannya. Jadi passwordnya harus valid, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, dan juga minimal 8 karakter. Nah, untuk tabel pengujiannya, di sini ada kasus uji dengan modulnya itu pendaftaran customer, lalu kasus ujinya itu memvalidasi password dengan inputan yang tepat. Nah, di sini kelompok saya menguji dengan menginput password dengan JAE127 dan nanti hasil yang diharapkannya itu sistem menampilkan tampilan login setelah registrasi berhasil. Nah, lanjut ke modul 4, terdapat tes prosedur spesifikasi. Modul 4 itu tes prosedur spesifikasi, isinya juga terdapat white box testing yang dimana merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal dan juga logika kode program. Dalam pengujian ini, penguji memiliki akses penuh ke kode sumber dan dapat memeriksa setiap pernyataan
objek, serta fungsi secara individual. Berbeda dengan black box testing yang hanya menguji fungsionalitas tanpa mengetahui cara kerja di baliknya. White box testing ini memungkinkan analisis lebih dalam terhadap alur logika, percabangan, dan jalur eksekusi dalam program. Dengan metode ini, diharapkan semua bagian kode diuji secara menyeluruh untuk meminimalkan potensi kesalahan yang tersembunyi. Nah, di modul 4 ini lanjutan yang tadi terdapat white box test login. Di sini pengujian white box testingnya dengan use case-nya itu adalah login dari sisi customer dan juga admin. Di sini menganalisis setiap sintak dari kode program, lalu seperti yang tadi saya bilang dengan bantuan dari CFG dan juga perhitungannya. Lanjut, modul 5 yaitu automasi unit testing atau menguji kelas dengan PHP unit. Nah, untuk modul 5 ini merupakan modul dengan tugas perorangan, yaitu terdapat instalasi dan konfigurasi PHP unit sebagai alat untuk melakukan unit testing pada proyek PHP. Proses dimulai dengan pembuatan folder kerja, pengaturan environment variabel, hingga pengunduhan paket PHP unit menggunakan komposer. Setelah semua langkah selesai, dilakukan pengujian awal untuk memastikan bahwa PHP unit itu dapat dijalankan di seluruh direktori melalui command prompt atau CMD. Nah, di sini dasar pengujian PHP unit itu setelah instalasinya berhasil, dilakukan pengujian dasar dengan metode asset true untuk memverifikasi apakah suatu nilai ini benar atau tidak. Jika kondisi sesuai harapan, pengujian dinyatakan berhasil, dan jika tidak, pengujian akan gagal. Praktikum ini juga menguji berbagai metode lain seperti pengujian output menggunakan expect output string, lalu pengecekan array dengan accept array hash key, lalu pengujian berkelanjutan dengan anotasi depends, dan pengujian data secara langsung menggunakan menggunakan data provider. Nah, lalu gambar yang di sini itu menunjukkan Composer require PHP unit, yaitu untuk mendownload package-package dari instalasi dependensi. Dan ini merupakan latihan dalam modul praktikum dengan menggunakan metode asset true yang memverifikasi apakah suatu nilai itu bernilai benar ataupun tidak. Nah, lanjut di dalam modul praktikum modul 5 juga ini terdapat tugas, salah satunya yaitu tugas membuat pengujian pada operasi pengurangan dengan menggunakan metode data provider untuk menguji beberapa kasus. Nah, fungsi dari tes subtract ini digunakan untuk melakukan pengurangan dua nilai dan membandingkan hasilnya dengan nilai yang diharapkan menggunakan assert same. Lalu data yang diuji diberikan melalui fungsi subtraction provider yang mencakup berbagai kemungkinan hasil seperti pengurangan dengan hasil positif, 0, dan negatif. Jika pengurangan sesuai ekspektasi, maka pengujiannya akan dinyatakan berhasil. Nah, lanjut ke modul 6 itu masih lanjutan dari automasi unit testing menguji kelas dengan PHP unit. Pada praktikum modul 6 ini, penerapan unit testing menggunakan framework PHP unit itu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern untuk memastikan setiap bagian kode bekerja dengan benar secara terpisah
Salah satu konsep kunci yang dipelajarinya itu adalah penggunaan step. Nah, apa sih penggunaan step itu? Penggunaan step itu merupakan objek tiruan yang menggantikan dependensi eksternal atau bagian kode lain yang belum tersedia atau sulit diujikan secara langsung. Selain itu, praktikum ini juga membahas berbagai jenis assertion yang berfungsi untuk memverifikasi kondisi tertentu dalam kode, seperti pengecekan nilai boolean, lalu hasil operasi matematika, validas, validitas fungsi string, lalu struktur dan isi data seperti array dan juga atribut objek. Nah, lanjut. Di modul 6 ini juga terdapat tugas. Nah, tugasnya itu seperti ini. Lalu penjelasannya itu untuk tugas PHP, tugas.php itu berisi sebuah kelas dengan nama tugas, lalu mendefinisikan beberapa properti seperti flag atau false rest yang bertipe boolean, sebuah array data, array, serta dua metode utama, sum numbers untuk menjumlahkan dua angka dan return message yang mengembalikan sebuah string tersembunyi. Kode ini menggambarkan contoh sederhana dari sebuah program yang memiliki data dan fungsi dasar. Lalu eh, ada codingan lainnya itu tugas test.php. Merupakan kode unit testing yang dibuat dengan PHP unit untuk menguji kelas tugas. Test case yang dibuat ini akan memeriksa apakah properti boolean yang digunakan tuh bernilai benar, lalu fungsi penjumlahan menghasilkan hasil yang tepat, serta nilai angka yang memenuhi kondisi tertentu, lebih besar ataupun kurang sama dengan, serta memvalidasi bahwa objek dengan properti yang sedikit diubah tetap dianggap sama. Ya, lanjut ke modul 7 yaitu integrasi testing. Nah, sebelumnya apa sih integration testing? Integration testing itu merupakan sebuah proses pengujian yang memverifikasi hubungan antar komponen atau modul dalam suatu sistem perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bagian-bagian sistem yang telah diuji secara individual atau unit testing dapat bekerja sama dengan baik saat diintegrasikan. Lalu selanjutnya yaitu relasi antar kelas, dan pada modul ini tuh terdapat relasi antar kelas dan kasus pengujian, termasuk bagaimana kelas berinteraksi seperti pegawai mengelola menu atau pelanggan membuat pesanan. Relasi antar modul juga seperti hubungan antar menu, pesanan, dan juga laporan. Lalu terdapat relasi antar komponen seperti integrasi front-end, back-end, database, dan juga validasi. Dan terdapat GUI testing atau graphical user interface yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua tampilan dan integrasi ini berjalan sesuai harapan, mulai dari sign up, login, pemesanan, hingga laporan admin. Lalu terdapat penyusunan test case terperinci termasuk skenario pengujian untuk pendaftaran login, transaksi pemesanan, pengelolaan data, dan keamanan sistem. Dan yang terakhir ini ada pengujian black box
Dilakukan dengan boundary value analysis untuk menguji input dan output sistem tanpa melihat ke dalam kode. Nah, dari modul 7 ini terdapat kelas diagramnya yang merupakan representasi visual dari struktur kelas dalam sebuah sistem perangkat lunak. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas yang ada, atribut dan metode dalam tiap kelas, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, pewarisan, dan dependensi. Kelas diagram ini digunakan untuk memodelkan struktur statis dari sistem dan menjadi dasar penting dalam desain berorientasi objek. Nah, di sini terdapat kelas pelanggan, pegawai, pesanan, laporan, lalu kelola pesanan, dan juga menu. Selanjutnya, ini merupakan tabel relasi antar kelas dan kasus pengujiannya. Jadi, kelas 1 yaitu pegawai, kelas 2 menu, dan relasinya itu saat pegawai melakukan update pada data menu, pelanggan yang mengakses sistem dapat melihat perubahan tersebut. Lalu hasil yang diharapkan itu jumlah menu terdapat 5 dan harga menu kedua diperbarui serta pelanggan melihat harga baru. Hasil pengujiannya, jumlah menunya itu 5, harganya juga menu kedua, tampilannya pun baru. Jadi sesuai. Dan yang ini merupakan gambar dari relasi antar modul, yang dimana modul 1 ini merupakan pegawai dan modul 2 yaitu menu. Relasinya itu pegawai dapat memperbarui data menu melalui fitur pengelolaan menu. Kalau hasil yang diharapkannya, menu yang diperbarui oleh pegawai akan langsung tampil ke pelanggan. Dan saat hasil pengujian, pegawai ini mengubah harga menu, serta pelanggan melihat harga baru dan pengujiannya itu dinyatakan sesuai. Nah, untuk tampilan GUI testingnya, saya memasukkan 3 contoh, yaitu dari tampilan login, lalu di sini ada tampilan untuk order, menu order, dan di sini ada tampilan edit order untuk makanan. Jadi terdapat temperaturnya, lalu ada size-nya, mau small atau mau medium atau mau large. Nah, yang ke-8 ada modul 8, sistem testing pembuatan skenario dan implementasi. Pada praktikum modul 8 ini itu membahas mengenai instalasi, aktivasi, dan penggunaan awal Catalan Studio sebagai salah satu pengujian otomatis atau automated testing berbasis UI. Praktikum ini mencakup langkah-langkah awal seperti memastikan spesifikasi sistem, mengunduh dan menjalankan Catalan Studio, lalu melakukan aktivasi akun, serta mempersiapkan untuk pengujian web dan mobile. Selain itu, diperkenalkan juga cara membuat proyek baru atau menggunakan proyek contoh atau contoh proyek contoh untuk menjalankan test case serta melihat hasil eksekusi melalui tab job, proses, dan log viewer. Lalu praktikum ini memberikan tujuan pemahaman dasar tentang penggunaan Catalan Studio sebelum masuk ke praktik pengujian yang lebih kompleks. Nah, di sini tuh merupakan gambar untuk download dari unduh Catalan Studio. Lalu yang kedua itu aktivitasi akun Catalan. Dan yang ketiga ada new project dari Catalannya sendiri. Dan yang keempat itu new project
dari Catalonia juga. Nih, ini merupakan langkahnya. Nah, yang terakhir adalah modul 9 yaitu User Acceptance Test. Nah, apa sih User Acceptance Test? User Acceptance Test itu merupakan tahap pengujian sistem yang dilakukan langsung oleh calon pengguna untuk memverifikasi apakah sistem telah memenuhi kebutuhan siap digunakan secara resmi. Dalam modul ini juga terdapat penyusunan tabel kandidat user untuk mencatat siapa saja yang ikut pengujian dan area pengujiannya. Pembuatan tabel jadwal pengujian, testing schedule yang berisi aktivitas, penanggung jawab, dan tanggal pelaksanaan pengujian sistem berdasarkan use case yang sudah dirancang. Nah, ini merupakan tabel kandidat user yang diuji oleh kelompok saya, lalu ada tabel testing schedule, dan ada ujian sistem dari use case, dan ini contohnya. Ada tabel pengujian pengelolaan data user. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.